Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sahabat-sahabat, Bapak Ibu, para pemirsa live streaming Tadarus Ramadan Magister PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau yang dirahmati Allah dan mudah-mudahan selalu dalam kasih sayang Allah. Wabil khusus tentunya untuk Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara, mahasiswa UIN Suska Riau, mahasiswa Magister PGMI FTK UIN Suska Riau, dan yang teramat Umi cintai dan Umi sayangi, adik-adik para mahasantriwan dan mahasantriwati Ma'had Al-Jami'ah UIN Suska Riau. Pada pagi yang penuh berkah ini, pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini, saya ingin sedikit berbagi dengan para hadirin sekalian, para penonton sekalian, para pemirsa yang dicintai Allah dan selalu dirahmati Allah. Ingin berbagi tentang pendidikan keluarga di masa COVID-19. Saudaraku sekalian, sejak akhir 2019 kemarin kita dihebohkan dengan pandemi COVID-19 yang berawal dari Wuhan, Cina, kemudian menyebar akhirnya sampai ke Makkatul Mukarramah, kota suci yang kita cintai, sehingga terpaksa melakukan lockdown sedemikian rupa. Dan tanpa kecuali sekarang ini negeri kita yang kita cintai ini juga, Indonesia, sedang dalam masa wabah yang menurut para analis sedang masa puncak, ya, menghadapi masa puncak pandemi COVID-19. Dan ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan sosial kita, termasuk aspek pendidikan. Nah, sehingga kita melihat semua tugas, pekerjaan, pendidikan, proses pembelajaran terpaksa semuanya kita lakukan di rumah. Tidak bisa di sekolah, tidak bisa di kampus, tidak bisa di TK, tidak bisa di kantor. Nah, ini satu sisi mungkin sebagian orang melihat ini sebagai musibah. Tetapi sebenarnya Allah itu menciptakan tidak ada yang sia-sia. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqta hadza batila. Ketika Allah munculkan, Allah turunkan pandemi COVID-19 ini pun sebenarnya tidak ada yang sia-sia. Mungkin di satu sisi dia menjadi musibah, tetapi di sisi lain dia akan menjadi nikmat. Saya teringat dengan pesan salah seorang guru saya. Bapak yang amat kami sayangi, Ayahanda Yusuf Rahman, pernah berpesan begitu. Setiap terjadi musibah, dan itu tidak selamanya akan menjadi bencana bagi suatu kaum, karena dia akan bisa menjadi nikmat, karunia, berkah bagi kaum yang lain. Nah, kita melihat pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini dalam sisi positifnya. Kita ingin melihat dalam sisi hikmahnya terkait dengan pendidikan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, para pemirsa dari mahasiswa Magister PGMI, mahasiswa UIN Suska Riau yang amat Umi cintai, dan hadirin sekalian,
saudara sekalian seiman dan senegara, sebangsa dan setanah air. Akibat dari efek dari COVID-19 yang membatasi gerak kita harus melakukan social distancing, sehingga kemudian kita harus merumahkan segala kegiatan. Ini berpengaruh pada pendidikan keluarga. Saya ingin melihat di sini. Nah, di dalam pendidikan keluarga, kita tidak akan pernah terlepas dari tiga subjek pendidikan pokok ini. Ya, ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anak. Nah, saya ingin melihat pertama dalam pendidikan keluarga itu adalah ayah. Ayah, dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dakum. Kaum laki-laki. Nah, laki-laki itu adalah qawwam, pemimpin dari kaum perempuan. Dan dia diberi kelebihan sedemikian rupa oleh Allah untuk menjadi pemimpin yang sedemikian rupa pula dalam kehidupan. Nah, di sini kita melihat fungsi ayah sebagai qawwam dalam pendidikan keluarga. Ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah. Apalagi pada masa saat ini, ayah tidak hanya sebagai pelindung rumah. Ayah tidak sebagai pencari peluang-peluang kehidupan, peluang-peluang ekonomi saja. Tapi sebagai qawwam, ayah juga dalam rumah tangga, dia berfungsi sebagai imam dalam sholat. Nah, ini pada masa pendidikan, di masa pandemi ini, khususnya di bulan Ramadan, kita dituntut untuk diwajibkan, umat Islam diwajibkan melakukan puasa Ramadan. Bagaimana seorang ayah bisa memberi teladan puasa Ramadan yang tetap menghidupkan kinerja dalam rumah, baik kepada istri maupun kepada anak-anak. Pada siang hari tetap beraktivitas. Kemudian pada malam hari, ayah yang mungkin selama ini cukup sholat berjamaah di masjid, menjadi makmum dari para ulama dan pemuka-pemuka agama yang di lingkungannya. Tapi pada saat ini, seorang ayah diuji untuk jadi imam dalam sholat bagi keluarganya. Baik sholat fardu yang 5 waktu maupun sholat tarawih dan sholat witir. Jadi imam. Nah, ini pendidikan agama. Ayah yang melatih disiplin. Nah, di sini qawwamnya seorang ayah sebagai imam dalam rumah tangga. Kemudian tidak sebatas itu, ayah juga dituntut untuk punya kemampuan multi dalam memberikan pendidikan pada anak-anaknya. Karena apa? Karena mungkin di dalam rumahnya ada mahasiswa, sehingga ayah harus bisa berfungsi sebagai dosen, mendampingi anak-anaknya mengikuti proses pembelajaran di kampus yang sekarang dilaksanakan secara online. Kemudian di rumah mungkin juga anak yang di usia di sekolah SMA. Ayah harus bisa jadi guru SMA, mendampingi anak-anak dalam belajar materi-materi tingkat SMA-nya. Lalu ayah juga jadi guru SMP, mendampingi anak menyelesaikan pembelajaran dan tugas-tugas sekolah SMP dan MTS-nya. Ayah juga sebagai qawwam harus bisa menjadi guru SD, bahkan guru TK yang harus siap mendampingi anak-anaknya mengikuti proses pembelajaran SD dan TK yang juga dilaksanakan secara online. Mendampingi anaknya memilih dan memilah menonton kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang digelar di televisi, mungkin di gadgetnya, di HP-nya. Nah, ini harus dikawal oleh seorang ayah sebagai seorang qawwam. Itu terhadap anak-anak. Begitu juga terhadap istri. Ayah tidak hanya sebagai pemberi nafkah lahir, pemberi nafkah batin kepada istri,
tapi ayah juga sebagai mitra kerja dalam melaksanakan proses pembelajaran, dalam melaksanakan proses pendidikan di rumah tangga kita, apalagi di masa masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ini kita melihat ayah sebagai qawwam. Jadi dia pencari nafkah, dia pelindung keluarga, dia juga pendidik, murabbi dalam rumah tangganya. Baik yang terkait kegiatan ibadah, keagamaan, pembinaan akhlak maupun kegiatan-kegiatan akademik tanpa mengurangi tugas-tugas pokoknya sebagai pencari nafkah. Mungkin sebagai dosen, sebagai guru, sebagai peliput berita, sebagai jurnalis, sebagai hakim, sebagai menteri, bahkan sebagai presiden sekalipun. Nah, ini makna qawwam yang Allah munculkan dalam surah An-Nisa dengan begitu luas, begitu mendalam. Selanjutnya, subjek kedua dalam pendidikan keluarga itu adalah seorang ibu. Ada ayah, ada ibu. Nah, baik mungkin ibu di sini sebagai ibu kandung, maupun ibu sebagai ibu asuh, ibu tiri, dan sebagainya. Sama fungsinya ibu dalam rumah tangga. Nah, para pemirsa live streaming yang dirahmati Allah, dalam melihat fungsi ibu dalam pendidikan anak, apalagi pada masa COVID-19 ini, saya melihat ada dua penting, ada dua kata kunci yang menjadi tugas pokok seorang ibu dalam pendidikan di masa COVID-19 ini dalam rumah tangganya masing-masing. Pertama, ibu sebagai Nah, ibu sebagai ini anugerah Allah yang tidak bisa diwakili oleh ayah, tidak bisa diwakilkan kepada laki-laki. Ibnu Battal menyebutkan dalam syarahnya bahwa tugas seorang ibu sebagai itu ada 3 tugas pokok yang tidak bisa dia wakilkan kepada orang lain, tidak bisa diwakilkan kepada suaminya, tidak bisa diwakilkan kepada saudara-saudaranya, karena memang hanya ada Allah anugerahkan fitrah itu pada diri seorang ibu. Yang pertama, ibu ya dalam mengandungkan anaknya, hamil, tugas hamil itu tidak bisa diwakilkan pada orang lain, hanya ibu. Hamil yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam dunia klinis itu rata-rata di rentang 9 bulan, 10 hari, mungkin kurang, mungkin lebih. Itu tidak ringan, tugas yang sangat menantang, tugas yang penuh perjuangan, bahkan melibatkan kesehatan diri dan kandungannya. Mungkin bisa jadi juga dalam kondisi tertentu memperjuangkan nyawanya. Luar biasa. Jihad seorang ibu. Lalu yang kedua, ibu juga sebagai dia punya tugas pokok melahirkan. Nah, ketika melahirkan ini dia berada di antara hidup dan mati. 50-50, dia memperjuangkan lahirnya seorang anak, lahirnya zuriat yang akan jadi pemimpin masa depan. Nah, ibu melahirkan dengan segala perjuangannya. Sehingga wajar dengan perjuangan yang berat ini antara hidup dan mati, kalau Nabi memberikan balasan janji khusus bagi ibu-ibu yang melahirkan. Ketika dia melahirkan putra-putrinya dengan ikhlas, maka setelah melahirkan Allah angkat segala dosanya sehingga dia kembali dalam kondisi suci bersih. Kalau dia lakukan itu, dia tunaikan itu dengan ikhlas. Bahkan ketika dia harus merelakan nyawanya sekalipun, ibu mendapat pahala jihad fisabilillah. Luar biasa. Ini tugas yang kedua. Tugas yang ketiga, seorang ibu dalam rumah tangga, dalam kapasitasnya sebagai itu adalah menyusui.
Mungkin dalam bahasa kesehatan disebut menyapih. Haulaini kamilain, 2 tahun berturut-turut secara penuh kalau bisa maksimal. Nah, menyusui itu tidak hanya sekedar memberikan ASI, menyuapkan anak, menidurkan anak, tapi di sini sudah ada proses pendidikan. Proses pendidikan lewat belayan kasih sayangnya, lewat senandung-senandungnya. Ini akan membentuk karakter anak. Ya. Anak yang mungkin dari kecil diberi senandung dengan lagu-lagu, lagu-lagu masa kini, mungkin lagu Ayu Ting Ting yang lagi ngetren misalnya, atau mungkin bahkan lagu Siti Nurhaliza, maka anak akan tumbuh jadi orang yang berkarakter seperti pesan-pesan dalam lagu-lagu yang ibu nyanyikan. Tetapi ketika seorang ibu memberikan senandung pada anak-anaknya pada saat menyapih pada masa usia 2 tahun ini, maka ketika ibu memberikan senandung dengan salawat Nabi, dengan doa, dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran, itu akan semakin mengokohkan akidah dan akhlaknya pada masa depan insya Allah. Nah, itu tugas pokok seorang ibu dalam rumah tangga, dalam pendidikan rumah tangga sebagai al-um. Dan ini tidak bisa diwakil-wakilkan. Jadi berbahagialah ibu-ibu yang sudah Allah anugerahkan anak-anak, yang dengan ini dia akan bisa beribadah dan beramal soleh, meraih keberkahan, meraih pintu-pintu surga min haitsu la yahtasib. Lalu ada tugas ibu yang kedua. Tugas ibu dalam rumah tangga yang kedua sebagai Rabbatul Bait. Tadi sebagai yang kedua sebagai Rabbatul Bait. Sebagai Rabbatul Bait, sebagian orang Indonesia saya lihat menerjemahkan Rabbatul Bait itu dengan ibu rumah tangga yang konon tidak punya penghasilan, tidak ada penghasilannya karena tidak ada nilai rupiahnya. Kemudian tidak punya jam kerja yang terikat, sehingga dianggap ibu-ibu Rabbatul Bait yang dimaknai dengan ibu rumah tangga ini sebagai ibu-ibu pengangguran dalam rumah tangga. Tetapi Islam melihat ketika Nabi Muhammad SAW menyebut seorang ibu dengan peran keduanya sebagai Rabbatul Bait, justru di sini tugas pokok, tupoksi seorang ibu yang kedua lebih luas dan lebih besar. Sebagai Rabbatul Bait, salah satunya awal pertama sebagai Rabbatul Bait seorang ibu itu adalah mendidik keluarga. Mendidik keluarga. Tadi ketika anak lahir dia sapih, lalu dia nyanyikan anak-anaknya, dia respon anak-anaknya dengan senandung-senandung salawat, dengan senandung-senandung tilawah Al-Quran. Dia akan membentuk pendidikan karakter Islami pada anaknya. Lalu ketika dia besarkan anaknya dengan senandung-senandung Nurhaliza, masih lumayan Nurhaliza, pesan-pesannya luar biasa, pesan moralnya. Tapi kalau sudah pesan-pesan K-pop dari Korea, dari Cina, Masya Allah, jadi apa anak-anak kita ke depan ini ibu-ibu? Padahal kita sebagai Rabbatul Bait, sebagai pendidik dalam rumah tangga. Nah, ini pendidikan awal. Lalu setelah itu, apalagi dalam masa COVID-19 ini, mungkin ibu-ibu kita punya anak di usia TK. Kita mendidik mereka, kita harus mendidik mereka
tetap mendampingi mereka. Meskipun kayaknya sederhana, mereka hanya nonton hari-hari, main ale-ale, main boneka, main pistol-pistolan, main mobil-mobilan. Tetapi ibu tetap sebagai Robbatul Bait mendampingi mereka. Ketika mereka main ale-ale, bagaimana ale-ale ini bisa mereka manfaatkan sebagai media pembelajaran. Ketika anak-anak TK kita sedang main pistol-pistolan, main sepeda-sepedaan, bagaimana supaya mereka main pistol-pistolan, main mobil-mobilan dalam rumah ini, dalam lingkungan rumah itu tetap dalam konteks pendidikan keluarga. Menjaga, tetap membangun kebersamaan antara kita dan anak. Mendampingi mereka, bahkan main game di gadgetnya masing-masing. Ya, ini sekarang yang sedang ngetren nih Pak Amal. Anak-anak bukan lagi main mobil-mobilan di mobil-mobil yang dibelikan, tapi main mobil-mobilan di gadget. Bagaimana kita bisa mendampingi mereka, memilih mereka, menonton kartun-kartunnya, mendampingi, memilih kartun-kartun yang bisa membangun positif pembentukan karakter anak. Begitu juga ketika ibu harus mendampingi anak-anak SD, membuat tugas mereka, mendampingi mereka menghafal Al-Quran, menyetorkan ayat-ayat Al-Qurannya kepada guru-gurunya. Kemudian mungkin membuat resume dari video yang dikirim oleh guru-gurunya. Kita menjadi guru pada mereka, ibu-ibu. Menjadi pendidik bagi anak-anak kita. Bagaimana kita bisa mengarahkan supaya hasil resume mereka itu tetap mengaktualisasikan apresiasi mereka yang positif dan luar biasa. Begitu juga ketika kita harus mendampingi anak-anak kita yang SMP, SMA. Kayaknya mereka cuma baring-baringan di kamar dengan laptopnya, tapi mereka sedang mengikuti pembelajaran. Bagaimana kita bisa mengawal mereka bahwa memastikan bahwa yang mereka buka itu memang Google Classroom-nya atau Google Meet-nya, atau Edmodo-nya, atau Skype-nya. Kita kawal, Bu. Karena jangan-jangan mereka asik di kamar, tahu-tahu mereka hanya nonton video. Mereka hanya main game. Nah, ini tugas seorang ibu. Kita mendampingi mereka. Jadi kita tidak hanya masak, nyuci, ngemas rumah. Tidak hanya itu, ibu-ibuku sayang. Kita punya tugas pokok juga mendidik mereka. Ya, itu Robbatul Bait yang pertama. Begitu juga ketika ibu-ibu punya mahasiswa, punya anak-anak, putra-putri yang sudah mahasiswa, kita dampingi mereka membuat tugas-tugas kuliahnya. Kita ingatkan mereka, di samping tetap mengingatkan kegiatan-kegiatan ibadahnya, sholatnya, tadarusnya, sholat jamaahnya, puasanya, dan lain-lainnya. Itu Robbatul Bait yang pertama. Robbatul Bait yang kedua seorang ibu adalah, ini yang saya sebut tadi, menyediakan keperluan anak-anak dan suami dalam rumah tangga. Memasak, mencuci, mengemas rumah. Ini pada dasarnya tugas ibu sebagai Robbatul Bait. Nah, ini kalau saya ingat kalau Ustaz Zainuddin menyebutnya kan 3 ur. Kasur, dapur, sumur. Kasur dalam konteks melayani suami. Dapur dalam konteks menyediakan makanan, konsumsi baik untuk berbuka, untuk sahur bagi suami dan anak-anaknya. Mencuci, mengemas rumah. Nah, ini juga kayaknya rutinitas yang tidak bisa tidak bisa dihargai dengan uang loh. Itu kalau mau dihitung jam kerja ibu sebagai Robbatul Bait yang kedua ini entah berapa nih gaji yang layak ibu terima. Saya pikir nggak cukup 10 juta. Kalau bapak-bapak mau care ya, mau fair menghitung jam kerja kita mulai dari bangun tidur sampai tertidur kembali. Apalagi di masa COVID-19 ini kita tidak hanya menunaikan tugas Robbatul Bait kita yang kedua, tapi yang pokok kita juga menunaikan tugas Robbatul Bait kita yang pertama. Sebagai pendidik bagi anak-anak kita. Nah, Nabi menjanjikan kepada Fatimah Az-Zuhra ketika dia melihat Fatimah sedang menggiling gandum untuk membuat roti.
bagi suami dan anak-anaknya. Nabi janjikan, Fatimah, apa yang kamu lakukan ini tidak akan sia-sia karena akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda kebajikan. Jadi ketika ibu-ibu memasak dengan ikhlas, masakan itu akan dikonsumsi oleh suami dan anak-anak. Dia akan menumbuhkan kehidupan, kesehatan, akan menumbuhkan energi-energi positif pada anak-anak, sehingga akan tumbuh suami yang insya Allah akan tetap amanah, menjaga dan melindungi keluarga, suami yang tetap setia dan jujur pada istrinya, tidak mudah tergoda dengan rumput di luar, dengan manisnya, dengan indahnya bunga-bunga di taman orang lain. Kemudian ibu juga akan tetap dituntut untuk menjaga lingkungan rumah tangga ibu dengan tetap menjaga penampilan ibu untuk tetap menarik di depan suami. Nah, jadi tidak sekedar masak, mengemas, mencuci pakaian, tapi ibu juga dituntut untuk tampil menarik, ya, bagi suami kita masing-masing. Karena Rasulullah mengatakan kepada para istri, kepada kaum perempuan, selalulah jaga penampilanmu untuk menawan hati suamimu dengan tetap memberikan harum pada mereka. Nah, harum apa? Aroma. Aroma yang mana? Aroma wanginya, aroma cantiknya, kemudian penampilan freshnya, semuanya. Jadi sebaiknya kita perempuan berdandan boleh, bersolek boleh, tapi untuk suami. Untuk apa? Mengawal. Nah, ini tugas Robatul Bait yang ketiga. Mengawal supaya suami tetap setia kepada istri. Mengawal supaya suami tidak mudah tergoda dengan bunga-bunga cantik di halaman orang lain. Yang mungkin sengaja atau tidak sengaja dia nikmati ketika dia berada di luar rumah kita. Nah, disinilah ibu sebagai Robatul Bait yang ketiga. Lalu subjek yang ketiga itu adalah anak. Nah, ini anak. Anak itu adalah amanah Allah yang dianugerahkan kepada setiap orang tuanya. Maka ketika Allah anugerahkan anak itu kepada kita, bahkan mulai dari dalam kandungan, nah, anak sudah harus dididik sedemikian rupa. Jadi dalam Islam itu ada pendidikan qoblal wiladah namanya. Nah, ini pendidikan sebelum lahir. Kapan itu berlangsungnya? Ketika anak masih dalam kandungan. Bahkan jauh dari itu, ketika anak masih dalam sulbi ayah. Nah, belum ketemu pasangan lagi seorang laki-laki. Nah, Islam sudah mengajari kita untuk mendidik anak qoblal wiladah, sebelum lahir. Nah, kemudian setelah menikah, ada janin di rahim istri, maka anak yang ada di kandungan seorang ibu, seorang istri, itu harus dididik sedemikian rupa. Nah, pendidikan awal yang diajarkan dalam Al-Quran adalah pendidikan tauhid. Nah, pendidikan tauhid. Dengan apa kita mendidiknya? Dengan ibadah kita, dengan doa kita, dengan bacaan-bacaan dan tilawah kita yang akan merangsang perkembangan anak dalam kandungan. Nah, setelah lahir, nah inilah yang kita lihat sekarang. Anak-anak kita didik sedemikian rupa. Jadi Islam itu mengajari kita supaya anak-anak itu kita didik dengan 3 skill, 3 kompetensi. Ya. Nah, Nasih Ulwan menyebutkan 3 kompetensi. Abdurrahman An-Nahlawi juga menyebutkan harus dengan 3 kompetensi dibekalkan kepada anak. Apa yang pertama? Yang pertama kompetensi akidah. Pendidikan agama, penanaman akidah. Yang kedua, pendidikan akhlak. Nah, di sini apalagi masa COVID-19 ini, anak merekam kita setiap saat. Biasanya ibu-ibu kita kan cuma punya waktu dengan anak sekitar 2 jam sebelum dia berangkat sekolah.
lalu mungkin sekitar 3 jam atau 4 jam setelah dia pulang sekolah. Jadi rata-rata kita hanya bertemu dengan anak kita antara 6 sampai 7 jam dalam sehari. Tapi pada masa COVID-19 ini kita akan bersama dengan anak-anak kita 24 jam full. Nah, disinilah sebenarnya kita harus bisa mengarahkan anak-anak kita. Nah, anak juga kita kawal perkembangan emosinya. Kita kawal bagaimana hubungan dia dengan kakak-kakak dan adiknya. Kita kawal gimana dia bisa membantu kita terlibat berkontribusi dalam tugas-tugas rumah tangga dengan tetap mereka melaksanakan tugas-tugas pendidikan sebagai mahasiswa, sebagai siswa, sebagai anak SD, SMP, dan sebagainya. Nah, inilah sebenarnya saya melihat hikmah dari pandemi COVID-19 ini dalam pendidikan keluarga. Orang tua, ayah, ibu, dan anak punya waktu maksimal ya dalam melaksanakan tupoksi pendidikan. Nah, itulah barangkali yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Oh ya, silakan. Iya. Ini pertanyaan dari mahasiswa S2 PGMI, Saudara Damsir, yang menyapa, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda mau bertanya, Bu, bagaimana pandangan Ibu tentang seorang ayah yang seharusnya menjadi imam dan contoh dalam rumah tangga, tapi dia tidak bisa mengimami anak-anak dan istrinya dalam sholat dan membimbing keluarga dengan baik. Kemudian bagaimana hukumnya? Terima kasih, Ibu. Terima kasih kembali. Baik, Pak Damsir, ya ini mahasiswa Magister PGMI Fakultas Tarbiyah dan Kedudukan. Ini kalau nggak salah semester 2 ini ya? Oh, semester 4. Iya, semester 4. Baik, Pak Damsir, ketika sebuah keluarga dianugerahi seorang ayah yang kebetulan punya kemampuan keagamaan yang minim, ya, yang kurang, maka sebenarnya tugas ayah adalah belajar kembali bagaimana, apalagi di masa COVID-19 ini, ayah harus belajar, memaksakan diri untuk bisa jadi imam bagi anak-anaknya. Kalau tidak bisa juga bagaimana? Dia mungkin punya anak laki-laki, dia bisa memberdayakan anak-anak laki-lakinya. Atau mungkin dia punya menantu, dia bisa berdayakan menantunya. Nah, kemudian kalau juga tidak bisa, terpaksa mengambil langkah bijak. Gimana langkah bijaknya? Terpaksa sholat masing-masing. Cuman tentunya dari sisi agama, pahala 27 tidak didapatkan, satu. Yang kedua, hikmah jamaah dalam rumah tangga akan terabaikan. Lalu bagaimana ini? Untuk pertanyaan bagaimana ini, maka jawabannya adalah kepada ayah-ayah yang seperti ini harus siap membuka diri untuk belajar lagi tentang agama supaya bisa menjadi qawwam yang baik dalam rumah tangga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.